Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah wal asdiqa wa at-tullab li qismi at-tarbiyah al-islamiyah wal idarah at-tarbawiyah. Sa'aqra'u al-an al-bab al-thamin al-bab al-thamin yakni موضوع يعني إدارة الفصل الدراسي. Bikolam Abbas Sabti. Ini karya Abbas Sabti. Ta'rifat, berbagai definisi. Al-idarah at-tarbawiyah, manajemen pendidikan. Ka'ilmin, sebagai ilmu. Zahara, muncul. Hadisan, baru-baru ini. Fi muntasof, pada pertengahan. Al-Qarnil Ishrin, abad ke-20. Zahara, muncul. Awalan, pertama kali. Fi, di al-wilayat al-muttahidah al-amrikiyah, di Amerika Serikat. Wa injal taro, dan Inggris. Hunaka, di sana. Iddatu, beberapa. Musammayat, nama. Inda, ketika. Tanawul, membahas. Al-idarat, manajemen. At-tarbawiyah, pendidikan. Khosatan, khususnya. Inda, ketika. Tanawul, membahas. Idaratul fasli, manajemen kelas. Wala budda, dan seharusnya. Minat ta'aruf, mengetahui. Ala, atas. Mafhum, konsep at-tarbiyah, pendidikan. Mafhum, dan konsep al-idarah, manajemen at-ta'limiyah, pendidikan. Mafhum, dan konsep al-idarah al-madrasiyah, manajemen sekolah. At-tarbiyah, pendidikan. Ibarah, ungkapan. An, mengenai. Amaliyat, proses. Binai, membangun. Wa taujih, dan mengarahkan. Al-insan, manusia. Wal wusul, dan mencapai. Bihi, dengannya. Ila, ke. Marhalah, fase. An-nadaji, fase kematangan. Wal kamal, dan kesempurnaan. Jadi manajemen pendidikan itu sebagai ilmu itu baru muncul pada pertengahan abad ke-20. Yaitu pertama kali muncul di Amerika dan Inggris, dan ada beberapa nama ketika berbicara, beberapa istilah ketika berbicara mengenai manajemen pendidikan, khususnya ketika berbicara mengenai manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Juga harus mengetahui konsep pendidikan, konsep manajemen pendidikan, konsep manajemen sekolah. Nah, pendidikan itu dimaknai sebagai proses membangun dan mengarahkan manusia untuk mencapai kematangan dan kesempurnaan. Mafhumul idarat at-tarbawiyah, konsep manajemen pendidikan. Zaharat, muncul. Iddah, sejumlah. Ta'rifat, definisi. Li, untuk. Mafhum,
konsep al-idarah at-tarbawiyah, manajemen pendidikan. Wahia, dan hiya adalah amaliyah, proses qiyadatil akharin, proses memimpin orang lain, wa taujihihim, dan mengarahkan mereka, wa irsyadihim, dan menunjukkan mereka, min ajli ya, bukan min ajli, dalam rangka tahqiqi, mencapai ahdab, tujuan, mansyudatin, yang diharapkan, atau al-idarah, manajemen. Fakkaro, fikrun, berpikir, takhtid, merencanakan, tanfidz, melaksanakan, mutaba'ah, mengontrol, wa taqwim, dan mengevaluasi. Atau hiya kama, sebagaimana apa, inda, menurut Vannifer ya. Sebagaimana menurut Vannifer, hiya adalah tanzim, mengatur, tanzir, mengatur, wa taujih, dan mengarahkan, al-mawarid al-basyariyah, sumber daya manusia, wal madiyah, sumber daya alam, litahqiqi, untuk mencapai ahdapin, tujuan, marghubatin, yang diinginkan. Jadi ada beberapa definisi untuk konsep manajemen pendidikan. Di antaranya dia adalah proses memimpin orang lain, mengarahkan, menunjukkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan, atau manajemen, yaitu manajemen ya. Manajemen itu pertama memikirkan, merencanakan, melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi. Atau menurut Vannifer, dia adalah mengatur, mengarahkan sumber daya manusia dan alam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ted mengatakan bahwa ia adalah wayakul, dan berkata Ted, dia itu manajemen pendidikan adalah takamul juhud, keterpaduan, al-juhud, keterpaduan usaha atau upaya, al-insaniyah, manusia, fil wusul, dalam rangka mencapai, ila, pada hadapin, tujuan, mustarokin, bersama. Al-idarah at-tarbawiyah, manajemen pendidikan, yuqol, dikatakan annaha, bahwasanya ia amaliyatun khalaqah, amaliyatun, proses, khalaqah, proses penciptaan atau proses kreatif, yumkinu, yang memungkinkan, antuwafir, menyiapkan, al-mawarid al-basyariyah, SDM, wal madiyah, dan SDA, wa kaifiyat istighlaliha, dan cara menggunakannya dan cara memanfaatkannya, min ajli, dalam rangka tahqiqi ahdafin, mencapai tujuan, wa ghayatin, dan tujuan, fi itor, dalam konteks ya, fi itor, dalam konteks atau dalam kerangka, minal munakh al-ijtimai wal insani, dalam kerangka iklim sosial dan manusia, sosial dan manusia. Al-idarah al-madrasiyah, manajemen sekolah, ia adalah tahawulun, upaya ya, tahawul atau upaya atau percobaan, annah tahaqqaq, untuk mencapai ahdafal madrasah, tujuan sekolah, allati, yang yatlubuhal mujtama, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fahadhil idarah, manajemen ini, taqumu bi
taqumu melakukan, dilaksanakan, bikullil miha dengan seluruh miham, tugas, wal ansyitah dan kegiatan-kegiatan, wabina nidhamin jayyidin dan menciptakan sistem yang baik, lil ittisal untuk berkomunikasi, baina antara al mujtama masyarakat, wal madrasah dan sekolah. Jadi menurut Ted ya, bahwa manajemen pendidikan adalah keterpaduan upaya manusia dalam mencapai tujuan bersama. Manajemen pendidikan dikatakan sebagai proses kreatif menyediakan SDM dan SDA dan cara menggunakan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan dalam kerangka iklim sosial dan manusia. Manajemen sekolah adalah usaha atau percobaan mencapai tujuan sekolah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, manajemen ini didasarkan atas tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta membangun sistem yang baik untuk komunikasi antara masyarakat dan sekolah. Idaratut ta'alum, manajemen belajar adalah min anasir idaratul fasl, merupakan di antara unsur-unsur manajemen kelas. Wa qad yadhunnu dan kadang-kadang menyangka katsirun banyak minal aba dari orang tua, wa ghairihim dan selainnya, ala atas anna sesungguhnya idaratul fasli, manajemen kelas, pengelolaan kelas atau manajemen kelas, ibaratun an ungkapan mengenai dhabati sulukil muta'allimin, mengenai pengaturan perilaku peserta didik, kaya ta'allamu ta'liman hadifan, agar mereka belajar dengan pendidikan yang bertujuan. Bainama sementara yurakiz memfokus ba'du terbawiyin sebagian para pendidik ala atas taufir menyediakan albi'ah at-ta'limiyah lingkungan pendidikan tadfa yang menopang at-talamid para siswa ila ke at-ta'allum az-zati belajar sendiri. Wa annal bi'ah at-ta'limiyah dan sesungguhnya lingkungan sekolah matlabun malhun adalah tuntutan yang utama fi ta'kid dalam menguatkan atau menekankan ala atas mafhum konsep idaratul fasli, manajemen kelas. Hadza ini wa dan qad zaharat telah muncul iddat sejumlah ta'rifat definisi wa mafahim dan konsep idarah al-fasliyah untuk manajemen kelas, wa minha dan diantaranya adalah manajemen belajar adalah bagian dari unsur manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Pengelolaan belajar adalah bagian dari pengelolaan kelas. Sebagian orang tua menyangka bahwa manajemen kelas atau pengelolaan kelas adalah ungkapan mengenai pengaturan perilaku siswa agar mereka bisa belajar dengan pendidikan yang orientasinya jelas. Sementara sebagian para ahli pendidikan mengarahkan bahwa ia adalah menyiapkan lingkungan pendidikan yang mendukung siswa untuk belajar mandiri
dan lingkungan pendidikan adalah tuntutan utama dalam menekankan konsep manajemen kelas ini. Oleh karena itu maka telah muncul sejumlah definisi dan konsep mengenai manajemen kelas. Di antaranya adalah Tawfirul bi'ah at-ta'limiyah, menyediakan lingkungan pendidikan allati yang yatimu lengkap bin hilaliha melalui lingkungan ini at-tafa'ul ini interaksi al-ijabi yang positif bainal muta'allimin antara siswa wal muallim dan guru. Taujih mengarahkan nasyat kegiatan al-afrod al-individu al-muta'allimin siswa nahwa al-ahdab at-ta'limiyah terhadap tujuan pendidikan al-mushtarakah bersama min khilali tanzimi juhudihim melalui pengaturan usaha mereka wa tansiqiha dan mengkoordinasinya wa tawdhifiha dan memfungsikannya bisyakli dengan bentuk al-munasib yang tepat lil husul untuk mencapai ala atas afdol terbaik nataij at-ta'allum hasil belajar bi aqalli juhdin dengan paling sedikit usaha wa waqtin dan waktu gitu. Upayanya sedikit dan waktunya sedikit. Yang ketiga, al-amaliyat, proses allati yang tahdifu bertujuan ila taufir pada taufir menyediakan tanzim mengatur fa'alin secara efektif dahilal fasli di dalam kelas min khilal melalui al-a'mal kegiatan-kegiatan allati yaqumu biha yang dengannya al-mu'allim guru melakukan guru li taufir untuk menyediakan az-zuruf keadaan al-mulaimah, keadaan yang menguntungkan atau kondisi yang menguntungkan lihudus untuk menciptakan at-ta'allum belajar fi pada du'il ahdab pada seputar tujuan-tujuan at-ta'limiyah pendidikan allati yang sabaqo telah terlebih dahulu dua penentuannya biwuduhin dengan jelas li ihdas untuk menciptakan taghayyurat perubahan marghubin fiha yang diinginkan fi pada suluk ke perilaku al-muta'allimin siswa tatasiku muta'allimin tatasiku yang sesuai yang konsisten wa dzurufal mujtama dan kondisi wa dzurufal mujtama wa thaqafatal mujtama dengan budaya masyarakat alladzi yang yantamuna ilaihi min jihatin yang
masuk di dalamnya padanya min jihatin dari satu sisi, wa ta'mal dan bekerja atau berusaha ala atas tatwir mengembangkan imkanatihim kemampuan-kemampuan mereka ila aqsa haddin mumkin sampai kepada ujung batas yang mungkin fi pada jawanib aspek syakhsiyatihim kepribadian mereka al-mutakamilah yang terpadu min jihatin dari sisi ukhra yang lain gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana mencapai tujuan. Yang keempat, annaha sesungguhnya ia juz'un bagian min dari al-idarah al-madrasiyah manajemen sekolah kakulin sebagai keseluruhan, wasurah dan gambaran musaghharah kecil minha darinya, wal munaffadz dan yang terrealisasi ya, wal munaffadz dan yang terrealisasi lisiasah untuk siasat atau strategi allati yang tukhattat direncanakan laha untuknya gitu ya. Jadi bagian, ada yang mengatakan ini ada bagian dari manajemen sekolah, pengelolaan sekolah. Yang jim yang kelima, majmu'ah adalah sejumlah minal ansyita dari kegiatan-kegiatan allati yang yastati'u mampu al-mu'allim guru min khilaliha melaluinya an yummi mengembangkan atau meningkatkan al-alaqat hubungan-hubungan al-insaniyah kemanusiaan, wa khalaqa dan menciptakan jawan iklim ijtimaiyan sosial fi'alian sosial yang penuh dengan emosional dahil sof dalam kelas gitu. Jadi bagaimana membuat emosi itu terbangun di dalam kelas, itu namanya manajemen kelas. Idaratul fas, manajemen kelas tata doman mencakup at-ta'atuf saling mengasihi ya, saling berempati, terus wattafahum dan saling memahami ma'atalamid beserta para siswa, wal qudrah dan mampu alat tauji atas mengarahkan, wal irsyad dan menunjukkan al jama'i keseluruhan, wal fardi dan secara individu, kelompok dan individu, keseluruhan individu, wal ihtimam dan memperhatikan bil qiyam nilai-nilai ar-ruhiyah, nilai-nilai ruhani, wal akhlaqiyah dan akhlak ditalamid kepada siswa, wahtirami dan menghormati masyair perasaan, wa qudrat dan kemampuan, wa hurriyat dan kebebasan mengungkapkan lada talamid pada diri siswa, wa mura'at dan memenuhi hajati talamid kebutuhan siswa al-ijtimaiyah sosial, wal ilmiah ilmu, wal fardiyah dan individu, wal qudra dan mampu ala atas al-muhafadzah menjaga ala nizam sistem atau peraturan fi di dalam al-qas li kelas, wal fudrah dan mampu ala atas wajahati menghadapi al-mawaqif situasi al-mu'aqadah yang kompleks fil fasli di dalam kelas, watan miyati dan meningkatkan al-indibat meningkatkan disiplin adzati diri ditalamid pada diri siswa, wahtirami dan menghormati anzimatil fasli peraturan kelas, min khilali melalui al-qudwah al-hasanah contoh suri tauladan yang bagus, wal adl dan adil fi muamalatit talamid dalam memperlakukan
menghadapkan atau menghadapi para siswa. Jadi itu intinya adalah saling simpati dan membangun saling memahami gitu ya di dalam kelas. Al-buhus, penelitian allati yang ujriyat dilakukan fima baina antara 1970 wa dan 1980 Masehi, qad asfarat telah menjelaskan iddata sejumlah muqtarahat, usulan, sejumlah terobosan, usulan terobosan hamatin penting li idaratil fasli untuk manajemen kelas, minha diantaranya andal mu'alim bahwasanya guru yuhamil berusaha jahidan dengan sungguh-sungguh an tu'awina untuk saling tolong untuk menolong at-tilmidz para siswa wal wasail dan media allati yastahdimu yang digunakan olehnya li'itharah untuk menciptakan dafi'iyati talamid yaitu motivasi siswa, wa ta'allum dan mempelajari qawaid aturan, wa dhawabit ya aturan dan dawabit atau sistem al-fasli kelas, khosatan khususnya ma'a bidayatil adirasi dengan awal tahun pelajaran pada al-awwal pertemuan pertama. Fil liqa al-awwal dalam pertemuan pertama, wa ma yattabi'uhu wa dan ma apa yattabi'uhu mengikutinya al-muallim guru min asalibit tadrisiyah dari teknik pembelajaran fi dalam amaliyat ta'lim proses pendidikan, wa yushakkilu dan menggambarkan membentuk al-muallim guru bi'ata ta'allum lingkungan belajar, wa ma yatawaqqa'uhu dan apa yang diharapkan dan apa yang mengharapkannya, min dari talamid siswa yang diharapkan oleh guru dari siswa, min insot dari mendengar, wastima dan menyimak. Lidza oleh karena itu at-ta'lim al-mubashir pendidikan langsung yatatallab mengharuskan antujad adanya qawaid aturan-aturan, tujibu aturan-aturan, tahkumu yang mengontrol tahaddus talamid bicaranya siswa, wa ijra'at dan langkah-langkah atau proses tadmanu yang intinya langkah-langkah tadmanu termasuk al-mumarasah atau mencakup al-mumarasah ayil jayidah latihan yang baik wastiratijiyat dan berbagai strategi tuwazzi'u yang mendistribusikan al-musyarakah yaitu keikutsertaan dalam pembelajaran itu ya. Yang terakhir ini adalah penelitian yang dilaksanakan antara tahun 70 sampai 80 menjelaskan bahwa ada beberapa usulan penting untuk manajemen atau pengelolaan kelas. Di antaranya adalah guru harus berusaha dengan sungguh-sungguh
uh, bekerja sama dengan siswa dan media yang digunakannya untuk atau bekerja menggunakan media ya untuk membangkitkan motivasi siswa belajar aturan sistem kelas khususnya pada awal tahun pelajaran pada pertemuan pertama. Begitu juga teknik-teknik pembelajaran dalam proses pendidikan. Guru membentuk lingkungan belajar dan juga hal-hal yang diharapkan dari siswa yaitu mendengar dan menyimak. Oleh karenanya maka pendidikan langsung itu membutuhkan aturan yang mengontrol bicaranya siswa dan juga langkah-langkah yang mencakup ya latihan yang baik dan strategi-strategi yang mampu mengarahkan siswa untuk ikut serta dalam pembelajaran. Selanjutnya wadhaiful idarah, fungsi manajemen atau pengelolaan. Tahtam memperhatikan al-idarah manajemen bil wadhaif dengan fungsi-fungsi allati yang takunu adalah min somimi dari somim ya, merupakan somim inti amaliha pelaksanaannya ya. Wa hadhihi al-miham dan tugas-tugas ini ya atau fungsi-fungsi ini ibarah ungkapan an dari anasir unsur-unsur tatakawan yang terdiri dari minha diantaranya al-idarah manajemen wahia adalah at-takhtid. Jadi unsur-unsur manajemen itu yang pertama adalah perencanaan, takhtid. Yakni tahdid menentukan mahia apa hiya adalah al-ahdab tujuan allati yang wajib mutaba'atuha diikuti wama dan apa wajib amaluhu dilaksanakan pelaksanaannya khilala selama fatratin waktu zamaniyatin zaman tertentu. At-tanzim dua pengaturan yakni tajmi'u mengumpulkan al-ansita kegiatan wa tahdiduha dan menentukannya wa tawfir dan menyediakan al-imkanat kemungkinan kebutuhan ya atau potensi al-lazimah yang dibutuhkan untuk tanfidz melaksanakan hadhihi ini al-ansita kegiatan. Tawdzib memfungsikan al-hay'ah al-amilah memfungsikan staf pekerja yakni tahdidul ihtiyajat menentukan kebutuhan min dari al-mawarid al-basyariyah SDM wa tadribuha dan melatihnya wa tawdhifuha dan memfungsikannya. Yang keempat al-qiyadah kepemimpinan taujih yakni mengarahkan as-suluk al-basyari perilaku manusia selama ada amal pelaksanaan pekerjaan waraf'i ruh dan meningkatkan ruh al-ma'nawiyah meningkatkan moral ruh al-ma'nawiyah masalah ruh al-ma'nawiyah moral ladaihim pada diri mereka yaitu al-ittisal adanya komunikasi ini. Ar-riqabah yakni adanya pengendalian ya kontrol. Al-riqabah kontrol qiyas yaitu mengukur ada pelaksanaan amal pekerjaan auma atau apa tamma yang telah selesai injazuhu disuksesnya
yang telah sempurna suksesnya at-taqwim, yaitu evaluasi, wal mutaba'ah, dan kontrol atau feedback ya, feedback. Muktataf dikutip min dari al-alukah.net, bitasorub dengan berbagai perubahan. Jadi fungsi manajemen itu: satu, perencanaan; dua, tanzim ya. Jadi satu, perencanaan; dua, tanzim, pengelompokan atau pengaturan; yang ketiga, memfungsikan karyawan ya, staf, hal-hal al-qiyadah, kepemimpinan, dan ar-riqobah ya, dan kontrol atau namanya feedback ya, riqobah, pengendalian atau pengontrolan. Saya kira itu tugasnya al-wajibat itu sama dengan bab-bab sebelumnya ya. Terima kasih kawan-kawan, semoga kawan-kawan bisa menyimak dan membuka YouTube ini, lalu tetap berkomentar baik di YouTube saya maupun di YouTube yang dikirim oleh teman-teman, sebagai bukti bahwa teman minimal buka ya. Walaupun untuk bacanya ya memang tidak ketahuan baca atau enggaknya, tapi minimal tidak mungkin orang bisa belajar kalau tidak buka gitu ya. Makanya minimal buka dulu, minimal komentar dulu. Nah, di situ sudah dipastikan bahwa dia belajar ya. Saya kira itu. Terima kasih kawan-kawan. Syukran ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.